Pernah dengar cerita soal sekelompok pemuda yang tertidur ratusan tahun di dalam gua? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal membedah habis-habisan salah satu kisah lintas budaya yang paling epik sepanjang sejarah, legenda The Seven Sleepers, atau yang mungkin lebih akrab di telinga kita sebagai kisah Ashabul Kahfi. Coba kita pikirkan sejenak, gimana ceritanya sebuah kisah lokal tentang beberapa anak muda yang kabur dari kejaran penguasa bisa berevolusi menjadi teks suci yang diimani oleh miliaran orang dari berbagai agama besar? Penasaran kan? Biar lebih jelas, eksplorasi kita hari ini bakal melihat kisah ini dari 5 kacamata yang berbeda. Mulai dari akar legendanya, versi tradisi Kristen, lalu penafsiran ulang di dalam Al-Quran, kita juga bakal cek apakah ada keajaban medis di baliknya, sampai ke bagaimana tradisi ini masih hidup di zaman modern sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, The Core Legend. Mari kita tarik mundur waktu dan melacak dari mana sebenarnya cerita legendaris ini berasal. Bayangkan ini, tahun 250 Masehi, sekelompok anak muda berusaha mati-matian kabur dari penganiayaan brutal Kaisar Romawi Decius. Mereka nekat sembunyi di dalam sebuah gua, tertidur, dan ajaibnya baru terbangun lagi hampir 2 abad kemudian di era pemerintahan Theodosius II. Benar-benar lompatan waktu yang luar biasa. Saking epiknya cerita ini, dampaknya menyebar kemana-mana. Banyak banget daerah yang mengklaim kalau gua legendaris itu ada di tempat mereka. Mulai dari Efesus dan Tarsus di Turki, Aman di Yordania, sampai Damaskus di Suriah. Semuanya memperebutkan status sebagai lokasi otentik tempat para pemuda ini beristirahat. Lanjut ke bagian kedua, The Christian Tradition. Di sini kita bisa melihat bagaimana kisah ini menjadi fondasi yang sangat penting buat literatur orang suci di masa awal kekristenan. Kalau dalam tradisi Kristen, jumlah pemuda yang tertidur ini paling umum diyakini ada 7 orang. Mereka bahkan punya nama-nama yang sangat spesifik loh, seperti Maximilian, Martinian, dan John. Nama-nama ini masih sangat dihormati dalam tradisi Katolik maupun Ortodoks sampai detik ini. Inti dari versi ini adalah keberanian mereka yang luar biasa. Anak-anak muda ini rela melepaskan semua kekayaan duniawi mereka, memberikannya ke orang miskin, dan menolak keras untuk tunduk pada patung berhala Romawi. Gara-gara penentangan mutlak inilah, mereka memilih sembunyi yang berujung pada disegelnya mulut gua tersebut dari luar. Sekarang, mari kita geser fokus kita ke bagian ketiga, penafsiran ulang di dalam Al-Quran. Tradisi Islam mengemas ulang narasi ini secara utuh di bab ke-18, yang kita kenal sebagai Surah Al-Kahf. Riset akademis menemukan sesuatu yang super menarik nih. Al-Quran ternyata nggak sekedar menyalin legenda aslinya, tapi benar-benar mengadaptasinya. Detail-detail sejarah yang kaku sengaja dihilangkan biar pesannya jadi lebih universal dan ababi. Oh, dan ada tambahan unik yang muncul, sosok anjing pelindung bernama Kitmir yang setia menjaga di depan pintu gua. Bukannya ikut-ikutan berdebat soal berapa sih jumlah pasti anak mudanya, teks Islam justru mengambil jalan yang berbeda. Lewat ayat ini, perdebatan soal angka itu diredam dan fokusnya langsung dibalikkan ke sesuatu yang jauh lebih esensial, yaitu pengetahuan dan kemahakuasaan mutlak Tuhan. Jadi, kalau kita jajarkan kedua tradisi ini, kelihatan banget bedanya kan? Yang satu fokus pada akurasi sejarah dan pencarian nama-nama presisi, sementara yang satunya lagi sengaja bikin detailnya agak ambigu demi menonjolkan pesan teologis yang kuat tentang monoteisme dan kekuasaan ilahi. Nah, masuk ke bagian keempat, A Medical Miracle. Ini bagian yang paling bikin merinding. Kita bakal membedah teks skriptural kuno ini pakai kacamata sains, spesifiknya biologi dan ilmu medis modern. Al-Quran menyebutkan kalau para pemuda ini tertidur di dalam gua selama 300 tahun kalender matahari atau 309 tahun lunar. Coba bayangkan, secara biologis, manusia diam selama itu rasanya mustahil kan? Sirkulasi darah jelas bakal jadi masalah yang sangat mematikan. Tapi tunggu dulu, ada satu detail super spesifik di dalam teks surah Al-Kahfi yang sering banget terlewat. Teksnya dengan jelas menyatakan kalau tubuh mereka itu secara terus-menerus dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri selama mereka tertidur lelap. Ternyata, detail ini bikin para peneliti medis zaman sekarang takjub. Kenapa? Karena kalau tubuh manusia diam tanpa gerak dalam waktu yang sangat lama, risiko terkena deep vein thrombosis atau penggumpalan darah fatal itu bakal meroket tajam. Gumpalan darah ini bisa lari ke jantung atau paru-paru. Dan tebak apa satu-satunya cara untuk mencegah stagnasi darah ini? Betul sekali, dengan membolak-balikan posisi tubuh secara berkala. Luar biasa kan?
Saat ini, ilmuwan sampai harus mempelajari beruang yang sedang hibernasi, khususnya protein HSP47 di tubuh mereka, untuk paham cara mencegah pembekuan darah. Sementara itu, detail kuno tentang posisi tubuh yang dibolak-balikan tadi ternyata merupakan mekanisme pertahanan medis yang 100% akurat agar tubuh manusia bisa bertahan hidup. Sampailah kita di bagian kelima, Living Traditions Today. Kita tarik kisah menakjubkan dari masa lalu ini ke dunia kita sekarang. Sampai detik ini, bagi jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia, membaca kisah para pemuda gua ini setiap hari Jumat bukan cuma sekedar baca cerita sejarah. Ini adalah rutinitas spiritual yang sangat dianjurkan, yang dipercaya bisa memberikan semacam pancaran cahaya spiritual dan perlindungan di antara dua Jumat. Lebih jauh lagi, ritual mingguan ini sekarang terasa makin dekat, berkat aplikasi digital di smartphone atau siaran di masjid-masjid. Kisah ini menjadi semacam pengingat yang konstan buat umat beriman tentang betapa pentingnya menjaga ketangguhan mental dan iman, apalagi saat dihadapkan pada ujian atau cobaan hidup yang paling ekstrim sekalipun. Nah, buat Anda yang penasaran dan ingin mendalami aspek akademis dari persilangan teks-teks kuno ini, silakan pindai kode QR yang tersedia. Anda bisa langsung membaca studi komparatif peer-reviewed yang sangat komprehensif karya Dr. Hussein Khalil. Pada akhirnya, eksplorasi kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar. Kalau sebuah kisah tentang anak-anak muda yang tertidur saja bisa menjembatani sejarah penganiayaan di era Romawi, teks suci dari berbagai agama besar, sampai ke ilmu medis mutakhir tentang sirkulasi darah, kira-kira legenda kuno apa lagi ya yang diam-diam menyimpan kebenaran luar biasa, menunggu untuk kita bongkar?